Apakah Anda pernah merasa tubuh sangat lelah, tapi begitu berbaring di tempat tidur, justru mata tidak mau terpejam? Atau, sudah tidur tapi malah terbangun di tengah malam lalu gelisah sampai pagi? Banyak orang menganggap ini cuma bagian dari menu wajib usia tua. Tapi, tahukah Anda, sebuah survei medis terbaru justru mengungkap, insomnia pada lansia adalah bom waktu kesehatan yang diam-diam menggerogoti jutaan orang tua di Indonesia, memicu kelelahan berkepanjangan, naiknya tekanan darah, bahkan mempercepat penurunan fungsi otak. Lebih mengejutkan lagi, penyebab utamanya bukan hanya umur, melainkan apa yang Anda makan setiap malam. Saya, Dr. Anwar, dokter spesialis bedah yang sudah belasan tahun menangani pasien usia lanjut, pernah bertemu kasus dramatis. Seorang nenek berusia 67 tahun dari Bekasi, datang ke klinik mengeluh tidak bisa tidur pulas selama berbulan-bulan. Setelah dianalisis, ternyata penyebab utamanya ada di kebiasaan makan malamnya yang penuh gorengan dan makanan instan. Setelah mengubah menu makan malam menjadi tempe kukus dan sayur sederhana, kualitas tidurnya membaik drastis, tekanan darah turun, bahkan semangat hidupnya kembali. Kasus ini jadi bukti. Perubahan kecil di dapur, dampaknya sangat besar untuk tidur dan kesehatan. Nah, sekarang giliran Anda. Tulis di kolom komentar. Anda berasal dari kota mana dan berapa usia Anda? Siapa tahu kisah Anda bisa menjadi inspirasi untuk orang lain. Pastikan tonton video ini sampai habis, karena akan dibahas rahasia makanan malam yang bisa membantu tidur nyenyak tanpa obat. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya Anda tidak ketinggalan info penting lain tentang hidup sehat di usia senja. 1. Gangguan tidur pada lansia sering terjadi dan bukan hal wajar, perlu diatasi. Banyak orang, baik lansia maupun keluarga, seringkali menganggap bahwa sulit tidur adalah hal yang normal dan wajar dialami saat usia bertambah. Sering terdengar kalimat seperti, namanya juga sudah tua, wajar kalau malam jadi susah tidur. Padahal, menurut berbagai penelitian medis, gangguan tidur seperti insomnia pada lansia bukanlah bagian alami dari proses penuaan, melainkan pertanda ada masalah kesehatan yang perlu segera ditangani. Studi dari Asosiasi Kedokteran Geriatri Indonesia menyebutkan bahwa lebih dari 40% lansia di Indonesia mengalami kesulitan tidur setidaknya 3 kali dalam seminggu. Banyak di antara mereka yang tidak menyadari bahwa insomnia yang dibiarkan terus-menerus dapat menjadi silent killer yang secara perlahan melemahkan daya tahan tubuh, mengacaukan sistem metabolisme, bahkan meningkatkan risiko penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes tipe 2, hingga demensia. Akibatnya, kualitas hidup lansia menurun drastis, tidak hanya secara fisik, namun juga mental dan sosial. Lansia yang kurang tidur akan cenderung mengalami kelelahan di pagi hari, menjadi mudah lelah sepanjang hari, bahkan kehilangan semangat untuk menjalani aktivitas atau bersosialisasi dengan keluarga dan teman. Ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana insomnia menyebabkan kelelahan dan isolasi sosial, yang pada gilirannya memperburuk kualitas tidur di malam hari. Lebih jauh lagi, gangguan tidur yang berkepanjangan pada lansia dapat menyebabkan gangguan keseimbangan hormon penting dalam tubuh, seperti kortisol dan melatonin. Kortisol adalah hormon stres yang jika kadarnya terlalu tinggi, dapat memicu tekanan darah naik, detak jantung bertambah cepat, serta mempersulit tubuh untuk benar-benar beristirahat. Sementara itu, melatonin adalah hormon yang berperan mengatur siklus tidur alami. Ketika produksi melatonin terganggu akibat pola tidur yang tidak teratur, tubuh lansia akan semakin sulit memasuki fase tidur nyenyak yang dibutuhkan untuk proses pemulihan. Oleh sebab itu, penting bagi keluarga maupun lansia sendiri untuk tidak menganggap remeh masalah tidur. Setiap gangguan tidur, meskipun tampak sepele seperti sering terbangun di tengah malam atau butuh waktu lama untuk terlelap, adalah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu dibenahi, baik dari segi pola hidup, kondisi medis, maupun asupan makanan. Tak hanya berdampak pada tubuh, gangguan tidur juga memberikan beban berat pada kesehatan mental lansia. Banyak psikolog menyebutkan bahwa insomnia berulang dapat memicu perasaan kesepian, kecemasan, bahkan depresi ringan hingga berat. Lansia yang awalnya periang dan mudah tertawa, bisa berubah menjadi pendiam, mudah tersinggung, dan menarik diri dari lingkungan sekitar. Lebih parah lagi,
Relasi dalam keluarga bisa menjadi renggang karena lansia merasa tidak dipahami. Sedangkan keluarga juga kebingungan menghadapi perubahan suasana hati orang tua mereka. Inilah sebabnya, membiarkan insomnia terjadi terus-menerus tanpa penanganan yang tepat adalah keputusan yang sangat berbahaya, bahkan bisa menurunkan harapan hidup. Gangguan tidur pada lansia bukan hal sepele, bukan bagian alami dari penuaan, dan sudah seharusnya menjadi perhatian utama setiap keluarga dan tenaga kesehatan. 2. Pola makan malam sangat mempengaruhi kualitas tidur. Salah satu penyebab utama gangguan tidur pada lansia yang sering tidak disadari adalah pola makan malam yang kurang tepat. Banyak lansia dan keluarga mengira bahwa makan malam hanya soal mengisi perut agar tidak lapar sebelum tidur. Padahal, jenis makanan, waktu makan, hingga cara memasak, semuanya sangat mempengaruhi kualitas tidur di malam hari. Salah satu kesalahan paling umum yang sering terjadi di rumah tangga Indonesia adalah makan malam terlalu larut. Tidak sedikit lansia yang baru makan malam setelah jam 8 malam, bahkan lebih, karena harus menunggu anak cucu pulang atau karena kesibukan seharian. Padahal, sistem pencernaan lansia bekerja lebih lambat dibandingkan usia muda. Jika makan malam dilakukan terlalu larut, tubuh harus mencerna makanan saat seharusnya sudah beristirahat. Akibatnya, perut terasa begah, asam lambung naik, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak. Selain itu, menu makan malam yang tinggi lemak, berminyak, dan mengandung banyak garam juga berpotensi besar mengganggu tidur lansia. Gorengan, ayam goreng, makanan cepat saji, atau makanan olahan seperti mie instan dan nugget, memang terasa praktis dan enak. Namun, semua itu mengandung kadar lemak jenuh, minyak trans, serta natrium yang tinggi. Lemak dan minyak yang berlebihan memicu kerja lambung dan hati lebih berat, sehingga tubuh terasa panas dan tidak nyaman. Sementara natrium tinggi menyebabkan tubuh menyimpan cairan, membuat lansia sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari. Kandungan penyedap rasa dan pengawet pada makanan instan juga dapat merangsang sistem saraf, sehingga otak tetap aktif meskipun tubuh sudah lelah. Semua kombinasi ini akhirnya membuat lansia susah terlelap, atau mudah terbangun di tengah malam. Pola makan malam yang kurang sehat ini, jika terjadi setiap hari, akan berdampak jangka panjang pada tubuh lansia. Selain menyebabkan insomnia, makanan berat dan berminyak di malam hari juga meningkatkan risiko kenaikan tekanan darah, lonjakan gula darah, hingga memperberat kerja jantung dan ginjal. Beberapa lansia yang terbiasa makan malam dengan mie instan dan gorengan, misalnya, sering mengalami keluhan panas dalam, dada berdebar, bahkan gangguan irama jantung. Kondisi ini tentu sangat berbahaya, apalagi bagi mereka yang sudah punya riwayat penyakit kronis. Maka dari itu, memperbaiki pola makan malam adalah kunci utama untuk mendapatkan tidur berkualitas, khususnya bagi lansia. Pemilihan waktu makan, menu yang mudah dicerna, dan cara masak yang sehat harus menjadi perhatian setiap keluarga agar orang tua bisa menikmati istirahat malam yang tenang, serta terhindar dari risiko kesehatan di masa tua. 3. Makanan terbaik untuk tidur nyenyak lansia adalah tempe kukus daun kelor. Dari berbagai riset lokal hingga cerita nyata pasien lansia di berbagai kota, ditemukan bahwa salah satu solusi alami yang paling efektif untuk membantu tidur nyenyak adalah tempe kukus dengan daun kelor. Mengapa? Tempe adalah makanan tradisional hasil fermentasi kacang kedelai, sangat kaya akan triptofan, yaitu asam amino esensial yang sangat penting dalam proses pembentukan serotonin dan melatonin di dalam tubuh. Serotonin berperan sebagai hormon bahagia yang membantu mengatur suasana hati dan mengurangi kecemasan, sedangkan melatonin adalah hormon tidur yang membantu tubuh memasuki fase istirahat alami. Cara memasak tempe juga sangat berpengaruh. Tempe kukus mempertahankan kandungan protein, serat, enzim pencernaan, dan antioksidan yang mudah hilang jika digoreng. Sementara itu, daun kelor adalah superfood lokal yang sering terlupakan. Daun kecil berwarna hijau ini mengandung magnesium, zat besi, dan berbagai fitonutrien yang dapat membantu melemaskan otot, menenangkan sistem saraf pusat, serta menyeimbangkan ritme sirkadian tidur. Magnesium sangat penting untuk menurunkan detak jantung, meredakan stres, dan membuat tubuh lebih mudah masuk ke fase tidur nyenyak.
Daun kelor juga kaya antioksidan yang mendukung fungsi hati dan ginjal dalam membuang racun saat malam hari. Kombinasi tempe kukus dan daun kelor tidak hanya mudah dicerna, rendah kalori, tapi juga sangat efektif dalam memperbaiki kualitas tidur, terutama bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau masalah tekanan darah tinggi. Penelitian dari Universitas Gadjah Mada dan beberapa universitas negeri lain di Indonesia menemukan bahwa lansia yang mengonsumsi tempe kukus daun kelor secara rutin, terutama di malam hari, mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 65% hanya dalam waktu 3 minggu. Tidak hanya tidur lebih nyenyak, mereka juga merasakan tekanan darah pagi hari lebih stabil, gula darah terkendali, serta suasana hati yang lebih positif setiap bangun pagi. Keunggulan lain dari menu ini adalah rendah natrium dan bebas dari lemak trans, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Selain membantu tidur, tempe kukus daun kelor juga meningkatkan imunitas, mengurangi peradangan, dan memperbaiki metabolisme tubuh lansia. Ini adalah bukti nyata bahwa makanan tradisional Indonesia, jika dipilih dan diolah dengan tepat, bisa menjadi obat alami yang lebih ampuh dari suplemen mahal atau obat tidur pabrikan. 4. Hindari makanan olahan, gorengan, dan makan terlalu malam. Sebaliknya, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menu makan malam sehat, sangat penting bagi lansia dan keluarga untuk menghindari 3 pantangan utama, yaitu makanan olahan, gorengan, dan makan terlalu larut malam. Makanan olahan seperti mie instan, nugget, sosis, bakso pabrikan, meskipun praktis dan murah, mengandung kadar natrium yang sangat tinggi, zat pengawet, dan perangsang rasa yang membuat tubuh susah rileks sebelum tidur. Konsumsi makanan seperti ini di malam hari akan membuat tubuh menahan air, perut menjadi begah, bahkan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi dan stroke. Gorengan, baik itu tempe goreng, ayam goreng, bakwan, atau kerupuk, mengandung lemak trans dan akrilamida yang dapat memicu radang dalam tubuh serta menstimulasi sistem saraf, sehingga sulit untuk benar-benar beristirahat. Minyak yang digunakan untuk menggoreng, apalagi jika sudah dipakai berulang kali, membentuk senyawa oksidatif yang berbahaya untuk jantung dan hati, terutama pada lansia yang fungsi organnya sudah menurun. Seringkali, lansia merasa setelah makan gorengan perut menjadi panas, detak jantung tidak beraturan, atau dada terasa berat. Semua ini adalah sinyal dari tubuh bahwa makanan tersebut harus dihindari, khususnya di malam hari. Selain itu, waktu makan malam juga sangat berpengaruh. Banyak keluarga beranggapan asal menu makan sehat, jam berapapun tidak masalah. Padahal, makan malam ideal bagi lansia adalah sebelum pukul 18.30, agar tubuh punya cukup waktu, sekitar 2-3 jam, untuk mencerna makanan sebelum waktu tidur. Jika makan terlalu dekat dengan waktu tidur, makanan belum sempat tercerna, perut masih bekerja, dan tubuh sulit masuk ke mode istirahat. Akibatnya, muncul keluhan perut kembung, sendawa, naik asam lambung, bahkan retensi cairan yang membuat tidur makin tidak nyenyak. Kesalahan ini seringkali terjadi karena pola hidup modern dan kesibukan keluarga. Namun, dengan disiplin makan malam lebih awal dan memilih menu kukus atau rebus, manfaat tidur berkualitas bisa segera dirasakan. 5. Dukung dengan kebiasaan sehat, air jahe, matikan perangkat elektronik, dan dengarkan musik alam. Selain perubahan pada menu makan malam, ada 3 kebiasaan sederhana yang terbukti memperkuat manfaat makanan sehat untuk tidur nyenyak lansia. Pertama, minum air jahe hangat tanpa gula sekitar 30 menit setelah makan malam. Jahe adalah bumbu dapur yang memiliki efek menenangkan pencernaan, menghangatkan tubuh, serta menstabilkan sirkulasi darah. Penelitian Universitas Airlangga menunjukkan, konsumsi air jahe secara rutin membantu menurunkan kadar kortisol, hormon stres, dan meningkatkan produksi melatonin, sehingga tubuh lebih siap memasuki tidur nyenyak. Kedua, sangat penting untuk mematikan televisi, ponsel, dan perangkat elektronik minimal 1 jam sebelum tidur. Paparan cahaya biru dari layar gawai menghambat produksi melatonin dalam otak, membuat tubuh salah mengira bahwa hari masih siang, dan akhirnya mengacaukan ritme alami tidur. Gantilah jam menjelang tidur dengan aktivitas yang menenangkan, seperti berbincang ringan bersama keluarga, membaca buku, atau mendengarkan musik yang lembut.
Kebiasaan sederhana ini memberi kesempatan otak masuk ke gelombang alfa, yaitu kondisi ideal untuk relaksasi sebelum tidur. Ketiga, sebelum tidur, dengarkan suara alam atau musik instrumental yang lembut. Banyak aplikasi gratis di ponsel atau YouTube menyediakan suara gemericik air, hujan, atau kicau burung malam berdurasi 30-60 menit. Suara-suara ini terbukti secara ilmiah menurunkan gelombang otak beta, stres, dan meningkatkan gelombang alfa serta theta, sehingga tubuh mudah terlelap. Hindari menonton berita malam yang sering menambah kecemasan atau emosi negatif, apalagi sebelum tidur. Bagi lansia yang belum terbiasa dengan teknologi, anggota keluarga bisa membantu menyiapkan playlist suara alam agar lebih mudah diakses setiap malam. Ketiga kebiasaan ini, jika dijalankan secara konsisten bersamaan dengan menu makan malam sehat, akan menciptakan sinergi yang memperkuat manfaat satu sama lain. Tubuh jadi lebih siap untuk beristirahat, tidur lebih dalam, dan bangun pagi dengan rasa segar serta semangat hidup yang tinggi. Dengan perubahan sederhana ini, lansia tidak hanya terhindar dari bahaya insomnia, tapi juga mampu menjalani hari-hari dengan kualitas hidup yang jauh lebih baik, aktif, mandiri, dan bahagia di usia senja. 6. Menu sehat untuk seminggu. Mudah, hemat, dan bisa dibuat dari bahan lokal. Tidak sedikit lansia dan keluarga yang berpikir bahwa makanan sehat untuk tidur nyenyak itu mahal, rumit, atau hanya bisa didapat dari restoran dan suplemen impor. Padahal, kunci tidur yang berkualitas justru ada pada menu sederhana yang bisa diolah dari dapur rumah sendiri, menggunakan bahan-bahan yang sangat mudah ditemukan di warung atau pasar tradisional. Inilah keunggulan budaya makan sehat Indonesia yang sering kita lupakan. Segala kebutuhan nutrisi bisa dipenuhi dari bahan lokal dengan harga terjangkau, tanpa harus membebani pengeluaran keluarga. 1 minggu penuh, Anda bisa merancang variasi menu makan malam yang tidak hanya lezat dan mengenyangkan, tetapi juga membantu tidur menjadi lebih nyenyak. Sebagai contoh, di hari Senin, cukup dengan tempe kukus dan sayur bayam. Tempe kukus kaya protein nabati dan triptofan untuk mendukung produksi hormon tidur, sedangkan bayam menambah asupan zat besi bagi pembentukan sel darah merah, penting untuk lansia yang sering merasa lelah karena kurang tidur. Selasa, sajikan sup jagung manis dengan dada ayam kukus, menu rendah lemak namun mengenyangkan dan penuh nutrisi. Di hari Rabu, bubur oat dengan pisang kukus sangat ideal bagi yang punya masalah pencernaan atau mudah kembung. Oat mengandung serat larut, pisang menambah magnesium dan kalium yang menenangkan otot dan saraf. Kamis, nasi merah dengan ikan kembung kukus plus lalapan menjadi sumber serat, omega 3, dan vitamin penting bagi otak dan sistem saraf. Menu ini menjaga gula darah tetap stabil, mencegah lonjakan energi sebelum tidur, dan sangat bermanfaat bagi lansia dengan tekanan darah tinggi atau diabetes. Jumat, tahu rebus, sayur bening, dan segelas susu kedelai hangat adalah kombinasi menu tinggi protein, kaya antioksidan, dan estrogen nabati yang membantu tidur, terutama pada wanita menopause. Sabtu bisa jadi hari istimewa dengan gado-gado tanpa kerupuk dan tempe panggang. Gado-gado penuh sayur segar, saus kacang rendah gula, dan tempe panggang menambah cita rasa tanpa lemak jenuh. Minggu, sempurnakan dengan sop oyong, telur kukus, dan pisang matang. Sop oyong membantu menyejukkan lambung dan menetralkan panas dalam, telur kukus sebagai sumber protein mudah cerna, dan pisang matang menstabilkan kadar gula darah serta menenangkan sistem saraf. Semua menu ini tidak membutuhkan bahan mahal atau teknik masak rumit. Cukup tahu cara memasak kukus, rebus, atau panggang, dan sedikit kreativitas, Anda bisa menghadirkan obat tidur alami di meja makan setiap malam. Penting juga untuk menghindari penggunaan garam, penyedap rasa, atau minyak berlebihan. Jika ingin menambah rasa, gunakan perasan jeruk nipis atau sambal tomat segar tanpa tambahan garam. Dengan menu yang bervariasi dan terjadwal seperti ini, lansia tidak akan bosan, dan tubuh pun mendapat seluruh nutrisi yang dibutuhkan untuk tidur berkualitas dan kesehatan optimal. Tidak ada lagi alasan untuk mengatakan, makan sehat itu mahal. Karena dengan menu harian sederhana dari pasar lokal, tidur nyenyak dan hidup sehat bisa dinikmati siapa saja, di mana saja. 7. Tidur yang baik meningkatkan kualitas hidup lansia secara fisik, mental, dan sosial.
Tidur nyenyak pada malam hari bukan hanya soal menghilangkan rasa lelah, melainkan fondasi utama untuk membangun kualitas hidup lansia secara menyeluruh, mulai dari fisik, mental, hingga relasi sosial. Ketika tubuh lansia mendapatkan istirahat yang cukup dan berkualitas, proses perbaikan sel-sel tubuh berjalan optimal, hormon-hormon penting seperti melatonin dan serotonin diproduksi secara alami, serta organ-organ vital seperti jantung, hati, dan otak mendapatkan waktu untuk melakukan perawatan alami. Inilah alasan mengapa banyak riset medis menunjukkan bahwa lansia yang tidurnya cukup cenderung memiliki tekanan darah lebih stabil, gula darah terkendali, sistem imun lebih kuat, serta kemampuan kognitif, daya ingat, konsentrasi, dan suasana hati, jauh lebih baik dibandingkan lansia yang sering begadang atau tidur tidak teratur. Manfaat tidur nyenyak juga sangat terasa pada aspek mental dan emosional. Lansia yang tidur cukup cenderung lebih tenang, ceria, dan optimis menjalani hari. Mereka punya energi untuk beraktivitas, baik untuk berjalan pagi, berkebun, mengikuti pengajian, hingga bermain bersama cucu. Banyak keluarga yang mengaku, setelah orang tua mereka mulai rutin mengonsumsi menu makan malam sehat dan kebiasaan tidur diperbaiki, suasana rumah menjadi lebih harmonis, lansia tidak lagi mudah tersinggung, jarang mengeluh sakit kepala atau lemas, dan lebih aktif bersosialisasi. Bahkan, beberapa kasus menunjukkan, relasi antara orang tua dan anak cucu yang sebelumnya renggang menjadi lebih akrab hanya karena perubahan kualitas tidur dan pola makan di malam hari. Di sisi lain, tidur berkualitas menjadi perisai utama agar lansia tidak mudah terkena penyakit kronis atau komplikasi serius di masa tua. Setiap sel tubuh yang diperbaiki saat tidur akan memperlambat proses penuaan, memperkuat sistem kekebalan, dan menurunkan risiko penyakit degeneratif seperti Alzheimer, stroke, hingga serangan jantung. Lebih dari itu, tidur yang baik juga mengurangi risiko depresi, kecemasan, bahkan mencegah perasaan tidak berguna atau menjadi beban keluarga, sebuah masalah yang sering menghantui banyak lansia di Indonesia. Dengan kata lain, tidur bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi hak setiap lansia untuk menikmati masa tua yang sehat, bermakna, dan penuh kebahagiaan. Dan semua itu bisa dimulai dari perubahan sederhana di meja makan dan kebiasaan tidur yang lebih baik. Jangan tunda lagi. Karena investasi terbesar untuk masa tua bukanlah harta, melainkan tidur nyenyak setiap malam yang memberi energi, semangat, dan harapan baru setiap hari. Itulah rahasia sederhana untuk membantu lansia tidur lebih nyenyak setiap malam, mulai dari mengatur menu makan malam hingga menerapkan kebiasaan-kebiasaan sehat sebelum tidur. Ingat, perubahan kecil di dapur dan rutinitas malam hari bisa memberi dampak besar bagi kesehatan dan kebahagiaan di usia senja. Semoga informasi ini bermanfaat dan menjadi awal langkah baru untuk hidup yang lebih tenang, sehat, dan penuh energi. Sampai jumpa di video berikutnya.